Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Jayanto, NPM 52104110052, mahasiswa Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Augmented Reality Praktik dengan dosen pengampu Bapak Yoga Sahria. Ini saya mengangkat materi tentang teknologi augmented reality sebagai media pengenalan candi-candi di Indonesia berbasis mobile. Untuk sebelumnya, bagi kalian semua yang masih asing tentang augmented reality merupakan teknologi yang memungkinkan integrasi secara real time dari konten yang dihasilkan komputer digital dengan dunia nyata. Augmented reality bisa juga mempercayakan para pengguna untuk melihat objek virtual 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang diproyeksikan ke dunia nyata. Itu yang selanjutnya ada jenis-jenis dari augmented reality itu sendiri. Itu yang pertama ada marker based augmented reality, artinya memerlukan objek visual khusus dan kamera sebagai pemindainya. Jenis AR ini biasanya dipakai untuk menghitung posisi dan orientasi marker guna memposisikan konten, sehingga marker akan bisa menampilkan animasi digital yang kemudian dilihat oleh pengguna. Untuk yang kedua ada markerless, merupakan jenis augmented reality yang penggunaannya dipakai secara luas. Markerless AR memakai teknologi GPS, kompas digital hingga akselerometer yang tertanam dalam perangkat, berfungsi untuk menyediakan data berdasarkan lokasi yang sedang dikunjungi atau ditempati. Untuk yang ketiga ada project based, merupakan jenis AR yang bekerja dengan cara melakukan proyeksi cahaya buatan ke permukaan yang nyata. Dalam beberapa kasus memungkinkan para pengguna berinteraksi, dan ini seperti hologram yang biasa dilihat dalam film bergenre sci-fi seperti Marvel dan Star Wars. Untuk yang terakhir ada superimposition based, merupakan jenis AR yang mampu sebagai pengganti tampilan asli dengan menggunakan augmented. Dapat dilihat secara penuh maupun sebagian, dan dari sinilah jenis AR yang satu ini memiliki peranan sangat penting terhadap proses tersebut. Untuk selanjutnya kita berkenalan dengan aplikasi Lens Studio. Dan Lens Studio sendiri merupakan sebuah tools yang dapat digunakan untuk membuat lens berbasis augmented reality atau AR di platform sosial media yaitu Snapchat. Bahkan tanpa coding sedikit pun kita bisa membuat lens sendiri di dalam aplikasi Lens Studio ini. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi pengenalan candi-candi di Indonesia. Menurut Daniel Agus Marianto tahun 2007, candi merupakan bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu-Buddha. Istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai istana, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya. Dan ini merupakan beberapa candi yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama sudah sangat terkenal sekali yaitu Candi Borobudur. Untuk yang kedua ada Candi Cetho, dan yang ketiga Candi Jabung. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi di dalam aplikasi Lens Studio. Langsung saja kita menuju ke dalam aplikasinya. Oke, sebelum masuk ke dalam aplikasi Lens Studio, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat QR Code yang akan kita gunakan sebagai marker nantinya di dalam
project kita. Untuk yang pertama, kita bisa masuk ke dalam website QR code generator, kemudian klik generate di sini dan pilih marker yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan marker yang ini. Karena kita akan memasukkan logo, kita convert to dynamic to add a logo. Nah, jika sudah, kita bisa pilih file gambar yang akan kita gunakan sebagai logo yang akan ditampilkan dalam QR code. Misalnya kita untuk Candi Jabung, kita open. Nah, maka akan tampil di sini previewnya, kemudian kita confirm dan di-download. Kita kasih nama Jabung. Oke, dengan format PNG dan download. Maka akan langsung ke download. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Lens Studio-nya. Dan ini merupakan halaman awal atau tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Lens Studio. Untuk langkah yang pertama, kita bisa klik New Project di sini. Nah, ini merupakan halaman kerja dari aplikasi Lens Studio. Untuk membuat marker base atau marker base tracking, kita bisa di dalam panel objek ini kita klik plus, kemudian kita ketikkan aja image. Nah, maka di sini akan muncul marker tracking, kemudian image tracking. Kita klik. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih marker yang akan kita gunakan nantinya. Mungkin kita untuk yang pertama kita masukkan Borobudur, open. Nah, maka marker akan masuk ke dalam sini. Untuk langkah yang selanjutnya, kita bisa drag and drop file yang akan kita gunakan, atau maksud saya aset 3D Borobudur. Nah, kita bisa drag and drop 3D objeknya ke dalam aplikasi Lens Studio di panel resource. Kita import saja. Dan untuk aset 3D sendiri saya mendownload di website Sketchfab. Nah, di sini saya contohkan untuk mendownload aset 3D, misalnya candi. Nah, kita mencari yang free atau yang bisa di-download, misalnya ini. Untuk ciri-ciri yang bisa di-download, ada tulisan download 3D model di sini. Dan untuk yang tidak bisa di-download, mungkin ini dia tidak ada download di sini. Kita coba download untuk yang ini. Saja kita download 3D model, kemudian original format kita download. Nah, begitulah cara mendownloadnya. Karena saya sudah mendownload, akan kita cancel aja. Kemudian jika sudah, nanti bisa diekstrak. Dan jika sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, bisa kita lihat di sini
Kemudian kita masukkan untuk yang file yang di sini, bisa diperhatikan. Kemudian kita drag dan drop di image tracking yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini tampak seperti hitam karena ukuran dari objek 3D-nya terlalu besar. Untuk caranya atau cara memperkecil, kita di dalam panel inspektor ini scale kita kecilkan menjadi misalnya 10. Masih terlalu gede. Oh, ini sepertinya tertutup untuk alasnya, kita bisa hapus saja. Nah, kita bisa klik delete. Nah, seperti itu. Tapi emang agak terlalu besar, kita kecilkan lagi menjadi mungkin 5. Masih terlalu besar. 1 atau mungkin 3. Kita lihat dulu. Oh, masih terlalu besar. 1,5 mungkin. Nah, pas. Untuk cara mengaturnya, kita klik di dalam objeknya sendiri, kemudian kita klik move tool atau W, shortcut W. Nah, sudah seperti ini, kita bisa atur-atur posisinya. Ini untuk menarik ke atas, ini untuk menggeser, dan ini untuk maju atau mundur. Nah, seperti ini. Dan ini untuk mengatur rotasinya. Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kita atur seperti ini. Nah, kita posisikan di atas marker yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Seperti ini mungkin. Untuk yang selanjutnya kita mungkin bisa geser untuk posisinya. Ke sini, karena kita akan menambahkan image tracking yang kedua. Langkahnya masih sama, kita tambahkan image tracking, kemudian Candi Cetha yang kedua kita open. Nah, dia akan secara otomatis masuk ke dalam sini, dan kita tambahkan juga aset 3D-nya. Ini saya sudah mengekstrak sebelumnya, kita tinggal drag and drop saja ke dalam panel resource, kemudian diimport. Seperti tadi kita drag untuk yang bagian ini. Nah, kita drag ke dalam image tracking yang ditambahkan, atau image tracking yang kedua yang baru saja kita tambahkan. Nah, sama, karena ukurannya terlalu besar, maka dia akan menutupi atau terlihat seperti ini. Kita kecilkan lagi menjadi seperti tadi, mungkin 1,5. Kita enter. Nah, kemudian kita atur posisinya. Mungkin kita mundurkan. Oh, masih terlalu besar kayaknya. Kita 1. Nah, kita posisikan di atas marker yang sudah kita buat, atau marker yang kedua. Nah,
Untuk rotasinya kita posisikan mungkin seperti ini, seperti ini. Kita majukan kurang ke atas. Nah, terlalu besar kayaknya, kita ganti 0,5. Ntar, oh maaf, ini harus dipencet dulu agar keubah secara keseluruhan 0,5. Kita enter. Nah, mungkin seperti ini kurang lebih untuk mengatur posisinya, atau bisa disesuaikan lagi. Lebih seperti ini. Terus selanjutnya kita tambahkan image tracking yang ketiga. Kita ketikkan lagi image tracking. Nah, kita menggunakan logo yang terakhir tadi yang kita contohkan untuk membuat marker atau QR code. Nah, dia akan tertumpuk atau bertabrakan di sini. Bisa kita lihat. Untuk menggesernya kita sama, klik image trackingnya, kemudian klik di sini dan kita geser. Nah, yang tadinya tertumpuk kita geser ke samping hingga posisinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan kembali aset 3D-nya, kita drag dan drop di sini. Nah, langsung kita import. Untuk di bagian ini tidak ada yang harus diubah, langsung saja kita import. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita drag untuk yang bagian ini ke dalam image tracking yang ketiga. Nah, sama, karena ukurannya terlalu besar, kita kecilkan menjadi 1,5 dulu. Kita coba. Masih terlalu besar. Kita menjadi 0,5 mungkin. Nah, sudah cukup. Kita posisikan di atas marker yang ketiga. Bisa geser, bisa diatur-atur. Dan kita ubah rotasinya. Ubah rotasinya.
tarik ke depan. Lebih seperti ini untuk posisinya. Sudah kita tambahkan 3 image tracking, tinggal kita coba saja untuk bagaimana sih cara memunculkannya di dalam aplikasi Snapchat. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.